Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya pendengar dan penonton RRI Net, kita bersama dalam musik dan informasi terkait budaya. Dan saya Emi Darmoswito akan menemani Anda. Kali ini kita akan membahas mengenai budaya yang ada di Kabupaten Buol. Iya. Berbicara mengenai suku Buol, ini adalah suku bangsa yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Buol. Suku ini berbahasa Buol dan juga memiliki tradisi gotong royong yang cukup terkenal yang bernama Mopalus, pendengar. Ya, dan ciri khas dari suku Buol ini yaitu ya berbicara tentang Mopalus, maka di sini ada yang namanya gotong royong. Ini dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti mengolah lahan, kemudian membangun rumah ataupun juga persiapan pesta. Nah, suku Buol juga memiliki beberapa golongan masyarakat ya, seperti keluarga raja, kemudian bangsawan, orang kebanyakan, dan juga budak. Suku Buol juga memiliki kepercayaan animistis kuno, yaitu percaya pada roh-roh yang mendiami tempat keramat. Suku Buol juga memiliki kebudayaan seperti mengukir, tarian, musik, dan seni. Wah, tentunya menarik sekali apa yang ada di Kabupaten Buol. Kami akan bersama Anda di musik dan informasi. Mono
Baik pendengar dan penonton RRI Net, kita tentunya masih di musik dan informasi terkait dengan budaya dan tentunya mengenal Kabupaten Buol, salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Namun sebelum kita ke informasi tentang tradisi yang ada di Kabupaten Buol, ini sedikit informasi tentang Kabupaten Buol ya, yang dahulu kabupaten ini bergabung dengan Toli-Toli yang dikenal dengan sebutan Kabupaten Toli-Toli. Nah, kabupaten ini merupakan salah satu dari 4 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah yang terbentuk pada tahun 1960 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 pendengar. Yang merupakan gabungan dari 2 wilayah yaitu daerah Buol dan juga daerah Toli-Toli. Nah, dengan perkembangan zaman, daerah Buol memekarkan diri dari Toli-Toli dan menjadi satu kabupaten sendiri, pendengar. Kabupaten Buol dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buol Toli-Toli dan diresmikan pada 27 November tahun 1999 atas nama Menteri Dalam Negeri yaitu Gubernur HB Paliuju Insinyur Abdul Karim Bow dilantik di Jakarta sebagai pejabat Bupati Buol pertama yaitu pada tanggal 12 Oktober tahun 1999.
Baik, itu tadi sekilas tentang informasi Kabupaten Buol, di mana sebelumnya bergabung dengan Kabupaten Toli-Toli menjadi sebuah kabupaten yang bernama Kabupaten Buol Toli-Toli. Nah, pada tahun 1999, Buol memekarkan diri menjadi kabupaten sendiri. Baiklah, itu tadi sedikit informasi tentang pemekaran Kabupaten Buol. Nah, sekarang penonton RRI Net, tentang tradisi, berbagai tradisi yang ada di Kabupaten Buol. Salah satunya adalah Mopalus, pendengar. Nah, kata Mopalus sendiri tentulah sangat asing buat orang di luar suku Buol ya. Namun di Buol sendiri, Mopalus merupakan suatu tradisi turun-temurun yang sampai saat ini masih terus dilakukan oleh masyarakat Buol. Buol merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo. Meskipun saat ini Buol telah berubah menjadi sebuah kota yang terus berkembang, namun masyarakat tetap berusaha dan tetap berpegang teguh pada adat dan juga tradisi yang selama ini menjadi kebanggaan mereka. Nah, namanya Mopalus, pendengar. Mopalus ini merupakan suatu tradisi atau kegiatan yang secara umum dilakukan oleh masyarakat Buol. Beberapa kegiatan menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama atau yang biasa disebut dengan gotong royong. Nah, Mopalus sendiri dilakukan pada saat mengolah lahan perkebunan atau persawahan misalnya, yaitu mulai dari mempersiapkan lahannya, kemudian sampai memanen hasil. Nah, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan seperti membangun ataupun memperbaiki rumah. Kemudian juga persiapan pesta pernikahan atau syukuran. Pokoknya semua hal yang dikerjakan bersama-sama itu disebut dengan Mopalus, pendengar. Bahkan Mopalus menjadi kegiatan yang sangat-sangat ramai dan sangat menarik karena masyarakat sangat antusias untuk berpartisipasi. Bahkan kadang-kadang sambil bekerja juga diiringi dengan musik sehingga rasa lelah yang dirasakan ketika bekerja itu menjadi hilang.
Pendengar dan penonton RRI Net, Mopalus tentu sejalan dengan semboyan gotong royong yang ada di negara kita Indonesia. Gotong royong pernah menjadi salah satu sebutan kabinet di Indonesia. Hal ini sangat mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang berjiwa sosial tinggi, hidup bersama dan berdampingan serta saling membantu. Masyarakat Buol sampai saat ini masih terus memegang teguh tradisi Mopalus dan semoga tetap dilakukan sampai selamanya. Nah, tentunya semboyan gotong royong demikian ya, pendengar dan juga penonton RRI Net, tetap dipertahankan oleh masyarakat Indonesia. Sehingga masalah apapun yang menimpa kita akan terasa ringan jika kita melakukannya secara bergotong royong. Dan Mopalus tradisi Buol merupakan gotong royong tradisi di Indonesia.
Kalau tadi sudah kita dengarkan satu persembahan lagu dari daerah Buol. Ini lagunya cantik, enak sekali kita dengarkan lagunya ya pendengar dan penonton RRI Net. Baiklah, kita beralih ke tradisi pernikahan daerah Buol. Nah, di dalam proses upacara pernikahan atau perkawinan adat Buol, ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebagai rangkaian adat perkawinan di Buol. Namanya Mongoyo Kapo, ialah langkah pertama dari orang tua sang jejaka untuk mengadakan pendekatan dengan orang tua sang gadis. Bila mana mendapat sambutan yang baik dan bila mana sang gadis belum ada calon tunangan, maka disambung dengan langkah berikutnya. Namanya tadi Mongoyo Kapo ya. Nah, kemudian ada Modolyo Sunangano. Ini adalah usaha memperkenalkan kedua remaja, yaitu orang tua mereka dibawa berjalan-jalan, ya semacam piknik begitu ya pendengar, seperti pergi makan buah-buahan untuk melihat apakah kedua remaja ini saling tertarik satu sama lain. Bila mana jelas mereka saling mencintai, maka barulah diadakan pertunangan yang disebut dengan Molyakonika. Baik, kita ke Molyakonika. Di sini acara peminangan terdiri dari 2 tahap ya. Tahap pertama adalah penyampaian pinangan dan bila diterima akan disusul dengan tahap kedua yaitu penentuan atau motaanduano. Nah, penentuan yang dimaksud ini ialah mengenai beberapa hal ya. Yang pertama tentunya besar kecilnya tingkat kebangsawanan. Kemudian besar kecilnya mas kawin atau mohar dan berupa apa, misalnya emas, pohon kelapa, pohon pinang, sawah, dan sebagainya ya. Kemudian perabot rumah tangga yang perlu diadakan, rumah tempat perkawinan diadakan, juga waktu pelaksanaannya. Ini hampir sama juga dengan daerah lainnya ya. Nah, kemudian ada dalam tahap kedua sudah diundang pula Hukumo Duyano Butako, yaitu Tilo Butabo atau pemerintah setempat dan Tilor Lebi atau pejabat agama pendengar. Ini untuk menyaksikan dan meresmikan adanya perkawinan tersebut. Selanjutnya ada lagi namanya Mongundudo. Mendahului hari perkawinan diadakan acara Mongundudo, yaitu mengantar sirih pinang ditambah beberapa macam buah-buahan dan sedekah untuk pejabat adat dan agama. Nah, biasa ini disebut dengan Doyino Kurlipu. Koto
Ya, sahabat budaya dan juga pendengar di musik dan informasi kali ini ada lagi yang namanya Mongundudo Totambu. Pada hari perkawinan, acara pertama adalah Mogundudo Totombu yang dimaksud adalah mengantar mas kawin yang telah disepakati bersama oleh keluarga kedua calon mempelai. Orang tua pihak perempuan memeriksa hantaran atau totombu tersebut apakah sudah sesuai dengan yang disepakati. Bila cocok semuanya, maka barulah pihak perempuan menyatakan sudah siap untuk kedatangan pengantin laki-laki untuk menerima akad nikah atau nikah batin. Pada nikah batin ini, kedua mempelai belum memakai pakaian adat lengkap. Biasanya mereka dipakaikan pakaian haji, di mana dilaksanakan pembacaan akad nikah, kemudian monombu ungango atau batal wudhu, yaitu pengantin laki-laki meletakkan ibu jarinya atau jempol kanannya di tengah dahi pengantin perempuan. Kemudian kedua mempelai duduk bersanding sebentar. Untuk memasuki kamar pengantin perempuan, maka laki-laki harus melemparkan sejumlah uang ke pintu supaya pintu dibuka atau biasa disebut dengan buko mobomo. Nah, demikian pula di depan ranjang pengantin laki-laki harus melempar uang ke depan kelambu supaya kelambu dibuka, yang biasa disebut dengan buko no boso.
Baik, selanjutnya kita ke nikah adat. Nah, nikah adat ini, pendengar, kedua mempelai pada hari pernikahan adat berpakaian adat lengkap. Mempelai laki-laki turun dari rumah pengantin laki-laki dengan diusung atau dalam kereta yang sengaja dibuat dan dihias dengan iringan bunyi-bunyian seperti rebana dan juga gambus. Acara pertama adalah Monidoko Umu. Umu adalah semacam sunting rambut pengantin khas Buol. Pengantin laki-laki memegang sunting itu bertujuan bahwa ia telah mempersunting perempuan itu menjadi istrinya. Setelah itu, kedua mempelai duduk bersanding di pelaminan yang sudah tersedia dengan disaksikan oleh seluruh hadirin dan tentunya hidangan yang disajikan, dinikmati atau disantap bersama. Acara berikutnya, kedua mempelai diusung diarak ke rumah pengantin laki-laki dan diiringi keluarga serta undangan dan diiringi dengan bunyi-bunyian. Setelah dijamu di rumah pengantin laki-laki, arak-arakan ini kembali ke rumah pengantin perempuan. Pengantin laki-laki sudah dapat tidur di rumah pengantin perempuan. Nah, selanjutnya ada Biantono. Di hadapan keluarga kedua mempelai, dalam acara doa keselamatan, kedua mempelai diberikan nasihat oleh seorang pejabat atau orang tua terkenal tentang bagaimana seharusnya berumah tangga, yakni diberikan nasihat-nasihat tentang pernikahan. Ini biasa disebut dengan Biantono. Ada lagi namanya pendengar Mogolya Mongano. Nah, acara ini ialah undangan makan bersama di rumah pengantin laki-laki. Kedua mempelai kembali lagi ke rumah pengantin laki-laki. Jadi acaranya cukup panjang ini ya, pendengar dan penonton. Nah, selanjutnya ada lagi namanya Mogolya Nopolyongo. Ini yang terakhir ya. Ini adalah bahwa kedua mempelai dijemput untuk bermalam di rumah pengantin laki-laki sehari 2 hari. Nah, pada waktu itu, kedua mempelai merundingkan di mana mereka akan tinggal menetap. Apakah di rumah orang tua perempuan atau di rumah orang tua pengantin laki-laki, atau bahkan mereka sudah berencana memiliki rumah sendiri begitu. Pesta perkawinan menurut adat asli Buol dirayakan secara besar-besaran. Sebelum hari perkawinan telah diadakan perhelatan sedikitnya 7 hari 7 malam. Malah kadang-kadang sampai 40 hari 40 malam yang biasanya dilaksanakan oleh keluarga raja atau orang-orang berada. Wow, bayangkan 7 hari 7 malam atau 40 hari 40 malam.
Pendengar dan penonton RRI Net, hari-hari sebelum perkawinan diisi dengan acara-acara yang sangat banyak ya. Di antaranya namanya Moisilamo, yaitu hitanan bagi para putra-putri yang masih di bawah umur. Kemudian ada namanya Morleado, yaitu memotong gigi bagi para remaja putra-putri. Selanjutnya Mol Yugu, yaitu berkeramas rambut dengan kelapa dan wangi-wangian. Nah, dalam perhelatan itu ditabuhi bunyi-bunyian seperti kulintang, gambus, dan rebana. Dan bagi orang-orang yang kaya tentunya masih ada acara lainnya lagi. Nah, dengan adanya tingkatan penggolongan seperti telah kami sampaikan tadi, maka besar kecilnya mohar seseorang juga didasarkan pada tingkat kebangsawanan. Apakah orang itu termasuk orang 12 atau Tau Mopulyu Aguduya atau bangsawan raja, kemudian orang 8 atau Tau Uwaliyu yaitu bangsawan lainnya, kemudian orang 6 atau Tau Onomo para pejabat atau orang terkemuka, sementara orang 4 atau Tau Opato ini merupakan rakyat biasa. Nah, pembagian tingkat dan golongan itu telah hilang dengan sendirinya sejak zaman kemerdekaan, pendengar. Adanya mohar atau mas kawin dalam perkawinan biasanya diganti dengan pohon kelapa, dapat juga diganti dengan pohon sagu di samping perhiasan emas. Mengenai ongkos atau biaya pesta perkawinan di dalam adat sebenarnya tidak ada. Pelaksanaan maupun semua kebutuhan untuk perhelatan atau pesta ditanggulangi bersama-sama oleh semua pihak, oleh semua keluarga mempelai secara bergotong royong. Pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, suku Buol memiliki kearifan adat yang merupakan kebiasaan dan tentunya berhubungan dengan perlindungan sumber daya alam baik berupa tanah, air, alam, dan hutan. Bahasa yang digunakan suku Buol adalah bahasa Buol. Bahasa tersebut masih berkerabat dengan bahasa Toli-Toli dan mirip dengan bahasa Gorontalo. Karena terdapat kemiripan bahasa antara Buol dan Gorontalo, suku Buol sering dianggap sebagai subsuku Gorontalo. Dahulu pendengar, di wilayah suku Buol terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Buol. Sehingga diperkirakan bahwa orang Buol merupakan keturunan orang-orang dari Kerajaan Buol. Sistem penggolongan dalam masyarakat suku Buol juga memperkuat dugaan asal-usul mereka seperti misalnya golongan keluarga raja atau Tan Poyoduya. Kemudian kalau golongan bangsawan yang masih mempunyai hubungan kerabat dekat dengan raja disebut dengan Tan Wayu. Golongan yang berhubungan kerabat dengan raja dan sudah jauh disebut dengan Tan Wanom. Kemudian kalau golongan masyarakat disebut dengan Taupat. Golongan budak yaitu orang yang melanggar adat atau kalah perang. Pada masa kerajaan, setiap golongan dapat dibedakan dengan atribut atau pakaiannya. Sehingga agama Islam masuk, sistem penggolongan masyarakat sudah ditinggalkan. Dan saat ini sistem penggolongan masyarakat suku Buol lebih didasarkan pada status tingkat pendidikan. Pendengar dan penonton RRI Net, sebagian besar masyarakat suku Buol bertani dan juga berladang. Selain itu mereka juga menanam kelapa, kemudian cengkeh, mengumpulkan rotan, damar, kayu manis, dan gula merah. Sedangkan masyarakat Buol yang tinggal di daerah pesisir merupakan nelayan. Profesi lainnya adalah pedagang, guru, dokter, dan lainnya. Nah, kalau tadi kita sudah mengenal mengenai Mopalus adalah adat gotong royong suku Buol, kemudian juga tradisi atau pernikahan suku Buol, kemudian juga tentang sistem pemerintahan di suku Buol kala itu. Nah, berikut adalah alat musik daerah Buol, disebut dengan kul rindang. Kul rindang ini dikenal oleh masyarakat Buol sebagai salah satu alat musik pukul. Saat ini sudah sangat sulit untuk menemukan data yang akurat dan tepat
tentang asal-usul dan kapan keberadaannya. Sebagai konsekuensi logis dari sebuah folklore, informan menyiratkan bahwa kul rindang berarti kulintang yang di etnik Kaili disebut kakula atau alat musik pukul. Nah, seperti halnya kakula pendengar, kul rindang awalnya digunakan sebagai alat pendukung dakwah ketika Islam masuk dan membawa serta alat musik yang terbuat dari tembaga atau kuningan di wilayah Buol. Alat musik ini menyerupai talempong dari Sumatera Barat, bonang dari Jawa, dan kakula dari etnik Kaili, Sulawesi Tengah.
pendengar dan penonton RRI Net, daerah Buol merupakan salah satu daerah yang terletak di Pulau Sulawesi, tepatnya berada di Sulawesi Tengah. Dan tentunya seperti daerah lain, Buol juga memiliki bermacam kebudayaan yang masih kental di masyarakat. Buol juga memiliki banyak tradisi, di antaranya tradisi Mopalus. Ini merupakan kegiatan menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama atau dilakukan dengan gotong royong. Dan sampai saat ini, tradisi tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat Buol. Di Buol juga memiliki adat pernikahan yang sangat beragam. Juga tadi telah disampaikan tentang seperti apa sistem pemerintahan di Buol, yaitu berpatokan pada adat istiadat dan juga pemangku adat yang memilih sistem pemerintahan sendiri. Buol berpatokan pada adat istiadat dan juga pemangku adat yang memilih kepala pemerintahan. Masyarakat Buol harus mentaati peraturan adat yang dibuat oleh petinggi adat. Kemudian juga alat musik namanya kul rindang yang bentuknya mirip seperti talempong. Cara memainkannya tentunya dengan memukulnya. Nah, itulah tadi informasi kami dalam musik dan informasi budaya untuk edisi hari ini terkait dengan Kabupaten Buol yang mekar pada tahun 1999, sebelumnya bergabung dengan Kabupaten Buol Toli-Toli. Terima kasih, semoga informasi budaya hari ini terkait sistem pemerintahan, adat istiadat, kemudian tradisi lainnya dari Kabupaten Buol bermanfaat untuk pendengar dan penonton dimanapun Anda berada. Saya Emi Darmaswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.